Pernah kebayang nggak sih, di zaman sebelum ada internet, sebelum ada media sosial, gimana caranya ratusan orang bisa tetap saling terhubung? Ternyata, jawabannya mungkin jauh lebih sederhana dan jauh lebih manusiawi dari yang kita duga. Coba deh, bayangin situasinya. Kamu harus nyebarin satu info penting ke semua anggota alumni yang jumlahnya ratusan orang. Nggak ada grup WhatsApp, nggak bisa bikin Instagram story, apalagi posting di Facebook. Terus, gimana dong caranya? Nah, ini tuh masalah yang benar-benar nyata di era pra-internet. Oke, kita lihat langsung studi kasusnya ya. Ini dari Ikatan Alumni Harapan Angkatan 76 atau yang disingkat IKHAR 76. Mereka itu punya satu koordinator utama yang tugasnya yaitu nyebarin semua informasi. Bisa bayangin nggak betapa repotnya jadi orang ini? Semua muak ke dia. Dan ini bukan cuma soal capek loh, ini masalah yang praktis banget. Tiap kali ada berita atau undangan, satu orang ini harus ngabisin banyak banget waktu. Dan pulsa telepon. Zaman dulu pulsa kan nggak murah. Jelas, sistem ini nggak efisien, dan bebannya numpuk semua di satu orang. Jadi, mereka jelas butuh solusi. Dan solusi yang mereka temukan ini, wah bener-bener jenius. Bukan teknologi canggih, bukan aplikasi mahal, tapi sebuah ide brilian yang kekuatannya murni datang dari komunitas mereka sendiri, dari manusia untuk manusia. Inilah dia solusinya, simple informasi. Kedengarannya emang kayak istilah teknis gitu ya, tapi jangan salah, idenya itu sangat-sangat manusiawi. Ini adalah sebuah sistem yang mengubah total cara mereka berkomunikasi, dan hebatnya, tanpa perlu satu baris kode pemrograman pun. Jadi, apa sih sebenarnya simpul informasi itu? Gampangnya gini deh, anggap aja kayak node di jaringan komputer. Tapi bedanya, setiap node di sini itu adalah manusia. Betul, setiap simpul itu adalah satu orang yang jadi titik penghubung di rantai komunikasi yang besar ini. Strukturnya pun dibikin sesimpel mungkin. Seluruh daftar alumni mereka bagi-bagi jadi kelompok-kelompok kecil. Dan angka kuncinya adalah 10. Setiap kelompok isinya pas 10 orang, nggak lebih, nggak kurang. Nah, yang lebih keren lagi itu cara ngaturnya. Awalnya, mereka sempat coba bagi kelompok berdasarkan lokasi tempat tinggal. Tapi ternyata itu kurang efektif, malah ribet. Jadi, mereka ganti pakai sistem yang jauh lebih gampang. Ya udah, urutin aja berdasarkan abjad nama. Simple, jelas, dan efektif banget. Oke, sekarang kita bedah ya, gimana persisnya informasi itu bisa mengalir di jaringan manusia ini. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Jadi, alurnya begini. Koordinator utama nggak perlu lagi nelpon ratusan orang. Dia cukup kirim informasi ke satu orang, simpul, di setiap grup. Nah, tugas si simpul inilah untuk nerusin informasinya ke 9 anggota lain di grupnya. Hasilnya, informasi jadi menyebar kayak ombak di air, grup demi grup, dan beban kerjanya jadi dibagi rata, efisien banget. Tapi kita harus ingat ya, sistem sekeren apapun nggak akan jalan kalau nggak ada orang yang menjalankannya. Dan sistem simpul informasi ini bisa berhasil karena sepenuhnya bergantung pada kerelaan para anggotanya. Dan di balik sistem ini tentu aja ada orang-orangnya, para pahlawan di balik layar yang bikin semuanya jalan. Nama-nama yang kita lihat di sini ada Andi Labs, Erlangga, Fatma, dan teman-teman lainnya. Merekalah yang secara sukarela jadi simpul informasi. Merekalah mesin penggerak jaringan ini. Ini bukti nyata dari kekuatan sebuah komunitas yang solid dan peduli. Oh iya, ada fakta menarik lainnya. Sistem simpul informasi ini ternyata nggak berjalan sendirian. Ini adalah bagian dari strategi komunikasi yang lebih besar. Mereka juga masih pakai buletin cetak dan bahkan udah mulai pakai teknologi internet paling awal waktu itu, yaitu mail list atau mailing list di Yahoo Groups. Jadi ini semacam sistem hibrida, biar semua orang benar-benar dapat informasinya. Oke, ceritanya keren. Sistemnya cerdas. Tapi terus kenapa? Apa pelajarannya buat kita sekarang? Di zaman yang katanya super terhubung secara digital ini. Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, kita punya jaringan manusia ala simpul informasi. Prosesnya itu disengaja, butuh usaha, komunikasinya personal, dari orang ke orang, dan yang paling penting, dikelola sama komunitasnya sendiri. Terus lihat sisi lainnya, jaringan digital kita sekarang. Semuanya serba instan, dikendalikan sama algoritma yang kita nggak paham, dan diatur sama platform-platform raksasa. Ada sesuatu yang kita tukar di sini kan, kecepatan dengan sesuatu yang lain. Dan ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan mendasar. Sistem simpul informasi ini nunjukin bahwa gesekan atau usaha, waktu, dan biaya yang sengaja kita keluarkan untuk berkomunikasi, itu justru membangun nilai. Setiap panggilan telepon, itu adalah tindakan personal yang membangun ikatan. Hari ini, komunikasi kita nyaris tanpa gesekan. Instan, gratis. Akibatnya,
kita kebanjiran informasi, tapi mungkin kehilangan koneksi yang sesungguhnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar apakah lebih cepat itu lebih baik, tapi gimana caranya kita bisa secara sadar membangun kembali simpul-simpul manusia di dalam komunitas digital kita. Bagaimana kita memastikan bahwa di balik semua algoritma dan kecepatan, jaringan kita tetaplah manusia.